Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Semoga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat jenis problematika yang melanda umat, bangsa, dan negara, terutama rakyat, mungkin kita tidak habis pikir mengapa Indonesia setelah sekian lama atau 70 tahun lebih merdeka, kondisinya kok semakin jauh dari idealitas yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Di saat yang sama kita seperti orang-orang yang memang tidak memiliki daya apapun atas jenis kerusakan yang terjadi. Persis seperti sebuah air bah yang melanda, kita tidak bisa banyak berbuat selain daripada menyelamatkan diri sendiri. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah secara lebih utuh, maka hadirnya situasi dan kondisi yang sedemikian rupa merupakan satu kesempatan bagi anak-anak muda untuk menjadi orang yang memiliki kiprah nyata di dalam sejarah masa depan. Artinya harus ada sebuah pikiran-pikiran besar, kemudian ide-ide besar, dan itu diikuti oleh konsistensi yang tinggi. Lihatlah misalnya masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dia lahir, itu tidak semua hal kemudian tersedia dan masyarakat hidup di dalam kondisi yang memadai secara nilai sosial dan manifestasi daripada iman dan Islam itu sendiri. Tetapi karena memang ada sebuah kesadaran dan memiliki ide besar untuk memberikan sebuah proses perubahan, ya, dan perbaikan terhadap situasi dan kondisi yang ada, maka dia memilih jalan-jalan yang memang tidak banyak orang melaluinya, yaitu jalur-jalur perjuangan. Imam Ghazali juga demikian. Beliau hidup di dalam kondisi di mana masyarakat itu menilai bahwa pangkat, kemudian jabatan dalam posisi akademik sebagai hal yang sangat penting. Ya, akhirnya beliau melihat bahwa substansi dalam hidup ini bukan pada bagaimana mencapai gelar, misalnya sampai profesor kalau di bidang pendidikan, tetapi bagaimana kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemanfaatan yang luas di dalam kehidupan manusia. Maka beliau memilih jalan untuk menulis kitab-kitab yang menjadi renungan beliau, dan pada akhirnya satu di antara kitab beliau, Ihya Ulumuddin, itu mampu melahirkan satu perjuangan besar, ya, yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Demikian juga kalau kita melihat Rasulullah Muhammad SAW, beliau hidup, ya, tidak dalam kondisi masyarakat baik-baik saja, tetapi degradasi moral, dekadensi moral, ya, ataupun kerusakan kehidupan umat manusia dari sisi mental, ya, spiritual, itu terjadi begitu luas. Namun ketika ada sebuah kesadaran bahwa upaya untuk melakukan perbaikan itu harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, kemudian membangun konsistensi di dalam upaya untuk mewujudkan agenda-agenda perubahan, pada akhirnya Allah berikan jalan. Jadi secara prinsip tidak ada sebuah alasan yang kemudian mengizinkan kita untuk melihat realitas sebagai sebuah hambatan untuk memiliki pikiran besar, ide besar, dan gagasan besar. Kemudian kita hanya bisa mengeluh, protes, dan pada akhirnya tidak melakukan apapun, berpangku tangan. Islam adalah agama yang menyatakan bahwa setiap muslim itu adalah orang yang terbaik. Kuntum khairu umat, ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita memang harus memiliki ilmu. Kita harus hidup bersama-sama, membangun sebuah konektivitas, ya, kemudian jaringan, kemudian komunitas. Karena tidak mungkin kita hidup sendirian. Walaupun kita sebut tangan kanan saya ini adalah sebuah tangan, tapi fungsi tangan ini akan bekerja maksimal ketika jari-jari yang ada di ujung tangan ini dapat disatukan, dapat sinergi, kolaborasi, dan bekerja sama. Jadi pertemanan-pertemanan hari ini itu sudah sangat mudah melalui Facebook, WhatsApp, dan sebagainya.
Tinggal bagaimana kita menjadikan ini sebagai sarana untuk silaturahim, membangun sebuah komitmen diri, menata diri menjadi lebih baik. Pada akhirnya nanti, orang-orang yang melihat situasi yang penuh dengan krisis ini sebagai sebuah peluang untuk melompat menjadi orang yang memiliki kemampuan hidup di masa yang akan datang, dia menjadi catatan sejarah generasi yang akan datang, maka dia akan memilih jalan-jalan. Boleh jadi tidak populer, boleh jadi penuh pengorbanan, bahkan di sana ada derai air mata, tapi ketika tiba waktunya, dia akan menjadi orang yang kebaikannya terus mengalir, ide dan kiprahnya menjadi inspirasi generasi yang akan datang. Jadi prinsipnya kepada kaum muda, mari bergerak, jalankan kebaikan itu walaupun hanya satu jenis kebaikan, dan terlebih kalau kemudian kita bisa sambungkan kebaikan itu dengan semangat kehidupan dakwah Rasulullah SAW, semangat perjuangan para pendiri bangsa, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah mata rantai yang akan menjadi generasi yang akan datang itu tidak kehilangan sejarah keilmuan, perjuangan, dan dedikasi. Selamat untuk melihat keadaan hari ini dengan kacamata yang positif, dengan energi yang lebih besar, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat hari ini dan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.